Haleluya, puji Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yang ganteng-ganteng, yang cakep-cakep. Sekalipun di rumah saja tetap semangat ya. Jaga imun, jaga iman supaya hidup kita aman, sehat, tidak tertular virus COVID-19 dan kalian sehat selalu. Amin. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan. Senang rasanya Kak David bisa jumpa lagi dengan kalian. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa mengucap syukur terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk menghirup udara dengan baik, oksigen dengan gratis. Kami sehat, itu sebabnya kami mau menggunakan hidup kami di hari-hari yang Tuhan percayakan untuk kami hidup berkenan bagi Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu untuk menjadi makanan yang bergizi buat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, pelajaran hari ini temanya adalah mengadakan pendamaian. Mengadakan pendamaian bagi umat. Ya. Jadi saya awali dengan sebuah cerita. Cerita ini terjadi di dalam lingkup anak-anak sekolah. Ya, yang namanya berteman itu biasanya kalau anak-anak sekolah itu ada gap-gapan. Apa itu gap-gapan? Kelompok-kelompokan. Kelompok ini dengan ini, kelompok ini dengan ini. Nah, biasanya terjadi sebuah saingan. Ya, saingan lalu kemudian ada yang gosipin, menceritakan yang buruk tentang kelompok ini dengan kelompok ini. Nah, salah satu di antara anggota kelompok ini adalah anak gereja, anak Tuhan, anak sekolah minggu. Ya, memang rasanya dia marah, dia sakit hati karena difitnah, digosipin. Nah, mereka gibah istilahnya ya, menceritakan yang bukan-bukan. Tetapi ketika anak Tuhan ini, dia waktu sekolah minggu mendengar sebuah firman yang disampaikan oleh guru sekolah minggunya. Kalau kamu difitnah, kalau kamu diceritakan yang tidak benar, kamu dibenci, kamu harus belajar seperti Tuhan Yesus. Maksudnya apa? Belajar mengampuni. Nah, akhirnya dia mulai disadarkan oleh Roh Kudus. Dan dia kemudian datang kepada anak ini yang gosipin. Dia minta maaf kalau ada salah. Kemudian dia juga mengampuni terhadap temannya yang gibah ini ya, yang gosipin, yang memfitnah. Aku mengampuni. Nah, saat itulah terjadi yang namanya pendamaian. Maka teman yang didatangi itu, yang dimintain maaf dan diampuni, akhirnya menjadi sahabat yang karib. Nah, luar biasa bukan? Jadi pendamaian itu membuahkan berkat yang luar biasa. Yang tadinya dia dimusuhi, sekarang menjadi sahabat. Dia peduli, dia perhatian, dan sampai dewasa dia menjadi sahabat yang sejati. Wow, luar biasa. Jadi jangan menyimpan dendam ya, jangan bermusuhan terlalu lama-lama. Ini namanya pendamaian. Nah, pendamaian ini sebenarnya sudah berlangsung atau sudah berlaku sejak zaman Perjanjian Lama. Ya, di mana Nabi Musa dengan kakaknya yang bernama Harun sebagai imam kepala yang memimpin umat Israel, itu Tuhan memberikan perintah ada hari-hari tertentu yang dirayakan. Di antaranya ada hari raya Paskah, ada hari raya Pondok Daud, ada hari raya yang lain, termasuk hari raya pendamaian. Nah, hari raya itu khususnya hari raya pendamaian itu dilakukan 1 tahun sekali. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membawa domba atau lembu
itu sesuai dengan kemampuan sosial, kemampuan ekonomi. Kalau yang kaya, yang punya banyak harta benda, ya dia mempersembahkan lembu. Kalau yang masyarakat sederhana, ya dia menyerahkan apa ini? Domba atau kambing. Lalu bagaimana mereka yang sederhana, yang tidak kaya, yang miskin lah istilahnya? Mereka membawa burung merpati. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah diserahkan kepada imam kepala. Nah, imam kepalanya siapa di sini? Adalah Harun. Nah, Harun pun sebelum melakukan penyembelihan, Harun harus pendamaian dulu kepada Tuhan. Nah, dia masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau dia didapati berdosa, maka imam itu bisa mati di ruang Maha Kudus. Saking apanya? Saking sakralnya, saking terhormatnya pendamaian itu. Nah, setelah si imam kepala masuk di ruang Maha Kudus untuk pendamaian, mohon pengampunan dosa kepada Tuhan, dan dia selamat, barulah mereka membawa lembu itu disembelih, domba disembelih, kemudian burung merpati disembelih, darahnya dicurahkan. Nah, kenapa? Memang untuk mendapatkan pengampunan dosa, untuk mendapatkan pendamaian supaya tidak binasa, mereka harus menyerahkan hidupnya. Jadi lembu yang disembelih, domba yang disembelih, darahnya tercurah, itu adalah gambaran apa? Kematian atas kehidupan, ya, karena darah itu adalah nyawa. Jadi orang kalau kehabisan darah, dia bisa mati. Kalian ingat tahu tentang donor darah? Jadi saya itu kebiasaannya adalah 3 bulan sekali donor darah. Ini sudah ke 39 kali. Darah saya diambil, nah nanti sesuai dengan golongan darah saya itu A. Itu disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Misalkan orang kecelakaan, itu butuh bantuan darah lagi, maka sesuai dengan golongan saya, golongan A, darah saya didonorkan atau disumbangkan, dimasukkan. Nah, itu nanti orang bisa selamat. Ya, gambaran ini adalah gambaran yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Yaitu Yesus, Putra Tunggal Allah Bapa kita, yang menjadi tebusan. Makanya Yesus itu disebut sebagai apa? Anak domba Allah. Anak domba Allah. Nah, kemudian disembelih. Dalam artian dia disalibkan. Darahnya tercurah dari kepala. Darahnya tercurah dari tangan yang dipaku. Darahnya tercurah dari lambung yang ditusuk. Begitu ya. Dan juga dari kaki. Darah yang tercurah. Kehidupan Allah ini atau kehidupan dari Yesus ini dipersembahkan untuk pendamaian, supaya manusia yang harusnya mati binasa memperoleh hidup yang kekal. Jadi bersyukurlah kalian yang hidup di masa sekarang sebelum Yesus lahir. Kenapa? Kalau sebelum Yesus lahir, mereka tiap tahun harus mengadakan hari raya pendamaian. Tiap tahun harus menyetorkan domba. Tiap tahun harus menyetorkan lembu untuk disembelih supaya dapat pengampunan dosa. Tapi sekarang itu sudah tidak berlaku karena apa? Karena Yesus sudah menggenapinya. Nanti ayat hafalnya di Ibrani 10 ayat 10. Tugas kalian adalah menghafalkan ayat ini, dibuat video dan diserahkan kepada gurunya, ya, guru kelasmu masing-masing. Ibrani 10 ayat 10. Nah, itu ayat hafalannya. Yesus mati sekali untuk selamanya, untuk jadi apa? Korban tebusan. Nah, ini saya bacakan ya. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan karena kehendaknya inilah
kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi bersyukurlah ya. Nanti kalau kalian punya waktu, baca Imamat pasal 16 tentang Hari Raya Pendamaian. Oke? Ya, jadi sekian firman Tuhan. Pelajaran buat kalian adalah kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka tugas kita sekarang adalah mengampuni orang lain. Kalian mungkin sakit hati, marah, baik kepada orang tua, kepada saudara kandung, kepada teman, belajar kita mendamaikan itu. Seperti Allah kita yang mendamaikan kita. Dosa kita diampuni. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Ajari kami menjadi seseorang yang mau berdamai. Karena ada upah yang besar di balik pendamaian itu. Seperti kami yang harusnya binasa oleh kematian, tetapi oleh karena pendamaian yang Engkau lakukan, Engkau rela menjadi korban tebusan, darah-Mu tercurah, dan mengampuni dosa kami, akhirnya kami beroleh janji keselamatan hidup kekal. Terima kasih, berkati adik-adik ini, mereka dalam sekolah online, biarlah mereka tetap konsentrasi, diberkati sekolahnya, masa depannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, sekian dari Kak David. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.